Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya, Ayudin SPD, guru SMA N1 Tanjung Siang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, materi yang akan dibahas yakni protein. Materi ini merupakan makromolekul ya, bagian ketiga. Ya, bagian pertamanya yaitu polimer ya, kemudian yang kedua adalah karbohidrat. Nah, sekarang yang ketiga adalah protein. Materi ini dipelajari pada kelas 12 semester 2 ya untuk kurikulum 2013. Ya, para siswa sekalian, tentunya Anda sudah mengenal ya dari gambar-gambar ini. Ya, ini adalah gambar beberapa contoh ya bahan makanan yang mengandung protein ya, baik protein hewani maupun protein nabati. Baik, kita cek apa saja yang gambar ini. Ya, ini adalah ikan salmon ya. Kemudian ya ini telur, kemudian kacang almond ya, kemudian ini margarin, mentega ya. Kemudian ini alpukat ya, termasuk berarti nabati ya. Kemudian ini apa? Brokoli, selanjutnya buah kiwi, kemudian ini kacang tanah. Ya, ini adalah bahan makanan yang banyak mengandung protein. Ini beberapa contoh ya. Tentu yang lainnya juga ada ya. Sekarang apa itu protein ya? Baik, kita ikuti selanjutnya. Ya, pengertian protein. Protein merupakan polimer alam ya yang terbentuk dari banyak monomer asam amino yang saling berikatan satu sama lain melalui ikatan peptida dengan reaksinya yaitu polimerisasi kondensasi. Ya, jadi monomernya atau satuan terkecil dari protein yaitu asam amino. Kemudian asam amino itu berikatannya dengan ikatan peptida dan reaksinya adalah polimerisasi kondensasi ya. Ya, ini misalnya sekian N ya, asam amino ya, kemudian bergabung membentuk protein ya, plus N-1H2O. Jadi salah satu tanda ciri ya kalau dia reaksinya kondensasi itu menghasilkan samping ya. Di sini kalau di protein hasil sampingnya yaitu H2O. Jadi kalau kalau asam amino 2, dua buah asam amino ya yang berbeda maka airnya satu ya karena N-1 dan seterusnya. Nah, asam amino sendiri adalah senyawa turunan asam karboksilat. Ya, ingat kita sudah belajar ya di hidrokarbon ya turunannya ya. Jadi asam karboksilat yang mengandung gugus amina ya NH2. Jadi turunan dari asam karboksilat yang mengandung gugus amina itu adalah asam amino. Ya, kemudian bagaimana struktur asam amino itu? Nah, asam amino merupakan senyawa dengan molekul yang mengandung gugus amina NH2 ya maupun gugus karboksil. Ya, ini strukturnya. Jadi ada apa ini? Ada gugus amina ya. Kemudian ini adalah gugus karboksil dan satu lagi adalah R. Ya. R-nya bisa alkil ya, bisa siklik, bisa asam, bisa basa, bahkan bisa H yaitu untuk R-nya. Ya. Jadi R ini adalah pembeda antara asam amino yang satu dengan yang lainnya. Jadi yang lainnya ini misalnya aminanya ada, karboksilnya ada, cuma R-nya berbeda-beda. Ini yang membedakan asam amino yang satu dengan yang lainnya. Contoh asam amino, ya. Asam amino yang paling sederhana adalah namanya glisin. Ya. Kenapa dia sederhana? Kita lihat. Ya, ternyata sederhananya di sini ada gugus aminanya, kemudian ini ada gugus karboksil. Nah, R-nya diganti dengan H. Jadi ini paling sederhana dari R ya. Makanya ini adalah asam amino yang paling sederhana. Kemudian contoh yang lain asam aminonya, ya misalnya ini adalah R-nya dengan CH3 ya, namanya alanin asam aminonya ya. Jadi ada amina, ada COH-nya, ada karboksil, nah R-nya dengan CH3. Namanya asam aminonya itu alanin. Kemudian ini ada lisin ya, lisin R-nya itu dengan CH2 4 kali dan NH2 ya. Selanjutnya ya ini R-nya ya. Jadi itu yang membedakan asam aminonya adalah R-nya.
sekarang asam amino yang lainnya, contohnya ini misalnya asam glutamat ya, kemudian ini serin ya. Kita lihat R-nya ya. Kalau asam glutamat R-nya CH3 dua kali COH ya. Kemudian kalau serin R-nya itu CH2 kemudian OH. Jadi ini yang membedakan R-nya dari asam glutamat dan serin. Kemudian para sekalian sekarang ion Jupiter ya dari asam amino. Apa itu ion Jupiter ya? Nah, asam amino dalam keadaan netral ini dapat membentuk ion Jupiter, yaitu suatu ion yang memiliki muatan ganda ya, ada muatan positif, ada muatan negatif. Jika direaksikan dengan asam, maka asam amino akan menjadi suatu anion ya, ion negatif. Ingat asam itu ciri khasnya itu H+, maka asam aminonya jadi bermuatan negatif. Kemudian jika direaksikan dengan basa, maka asam amino akan menjadi kation ya, ion positif. Ya ingat basa ciri khasnya adalah kohamin ya, maka asam aminonya menjadi ion positif. Ya ini misalnya contoh asam amino, kemudian ya H-nya dari karboksi itu pindah ya, pindah ke amina sehingga aminanya jadi NH3 jadi positif ya. Kemudian karboksinya jadi ceomin karena hanya pindah ya. Nah, kalau dia bereaksi dengan asam, maka dia jadi bermuatan negatif ya. Jadi ceominnya ya, ceomin dari karboksil. Kemudian kalau dia berikatan dengan basa, maka akan bermuatan positif ya. Ini dari apa? Dari NH dari aminanya ya. Tuh. Ini yang disebut dengan apa? Ion Dwitter atau bermuatan ganda. Ya, baik para sekalian, sekarang penggolongan asam amino. Nah, asam amino digolongkan menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Nah, asam amino esensial adalah asam amino yang sangat dibutuhkan tubuh, namun tidak dapat diproduksi sendiri, sehingga harus mengonsumsi makanan yang mengandung asam amino. Kemudian kalau asam amino non-esensial adalah asam amino yang tidak harus ada dalam makanan karena tubuh dapat membuat asam amino tersebut ya. Jadi kalau esensial itu harus mengkonsumsi ya makanan yang mengandung asam amino. Kemudian kalau non esensial itu tubuh bisa membuat sendiri ya. Jadi tidak perlu ada dalam makanan. Kemudian apa saja yang termasuk asam amino esensial dan non esensial itu ya? Nah, ini yang termasuk asam amino esensial ya, ada 10 ya. Jadi satu arginin, kemudian histidin, isoleusin, kemudian leusin, kemudian lisin, metionin, fenilalanin, kemudian treonin, triptofan, dan valin. Ini asam amino esensial. Ada 10. Kemudian ya, ini yang non esensialnya juga ada 10. Ada alanin, kemudian asparagin, kemudian asam asparat, sistein, asam glutamat ya, kemudian glutamin, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Jadi ada 20 asam amino ya, ada yang esensial dan ada yang non esensial. Nah, yang 20 ini dengan berbagai macam itu bergabung ya, kata lain itu menjadi bisa ribuan bahkan lebih ya macam-macam dari protein ya. Jadi ini adalah apanya monomernya ya, nanti akan membentuk protein dengan reaksi yaitu kondensasi. Ya, baik para siswa sekalian, selanjutnya sifat-sifat asam amino. Ya. Semua asam amino bersifat optis ya, berarti memutar bidang polarisasi, kecuali glisin ya. Jadi glisin yang paling sederhana, ini tidak optis, yang lainnya bersifat optis. Selanjutnya, larut dalam air dan pelarut polar karena bersifat polar. Jadi asam amino juga polar, air juga polar, maka dia larut dan pelarut lainnya yang bersifat polar. Ya, dia larut asam amino itu. Kemudian bersifat amfoter, yaitu memiliki gugus asam dan gugus basa. Nah, apabila asam amino direaksikan dengan suatu asam, maka asam amino akan menjadi suatu anion ya, ion negatif. Jadi ingat di ion Jupiter ya. Jadi asam amino kalau dengan asam ya asam itu H+ ciri khasnya, maka asam amino menjadi anion ion negatif. Kemudian jika direaksikan dengan basa, basa itu amin, maka asam amino menjadi kation ion positif. Selanjutnya sifat yang lainnya, dalam larutan bisa membentuk ion Jupiter.
Asam amino mempunyai gugus karboksil ya, COH, dan gugus amino NH2. Maka asam amino bisa mengalami reaksi asam basa intramolekul ya. Jadi dalam molekulnya bisa ada reaksi asam basa dan membentuk suatu ion bipolar yang disebut dengan ion Zuiter. Selanjutnya memiliki pH, ini pH kekuatan asamnya isoelektrik, yaitu pH pada saat asam amino tidak bermuatan. Ya, baik para sekalian, sekarang pembentukan protein. Nah, protein terbentuk dari polimerisasi kondensasi asam amino melalui ikatan peptida ya. Protein disebut juga polipeptida. Jadi asam-asam amino bergabung melalui ikatan peptida ya secara kondensasi ya bentuk reaksinya. Nah, dalam suatu protein itu banyak ikatan peptidanya sehingga disebut polipeptida. Nah, ini digambarkan dalam reaksi, ini misalnya suatu asam amino ya, bergabung dengan asam amino yang lain ya. Kemudian OH dari gugus karboksil itu bergabung dengan H dari gugus amina yang membentuk air. Kemudian C-nya dari gugus karboksil itu berikatan dengan N dari gugus amina. Itu namanya ikatan peptida ya. Jadi ini digambarkan ya. Jadi ini contoh dari kondensasi itu ada reaksi, ada hasil samping ya. Ini hasil sampingnya adalah H2O dalam protein. Ya, ini adalah pembentukan protein ya. Ya, selanjutnya para siswa sekalian, sekarang uji protein ya. Bagaimana untuk mengenal protein? Nah, untuk menunjukkan protein bisa dilakukan dengan uji pengenalan protein ya. Di antaranya ada 3 ya. Jadi ada uji Biuret, kemudian uji Santoproteat, dan uji belerang. Nah, apa ketiganya ini? Nah, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang uji Biuret. Ya. Zat yang akan diselidiki atau diuji mula-mula dideteksi larutan NaOH ya. Kemudian ditambahkan larutan tembaga 2 sulfat ya atau CuS4 yang encer ya. Encer itu berarti konsentrasinya rendah. Jika terbentuk warna ungu ya berarti zat tersebut mengandung protein. Ya, digambarkan demikian ini A zat yang diuji ya. Kemudian ditambah reagen Biuret. Nah, kalau terbentuk warna ungu ya itu berarti positif mengandung protein. Ya, para sekalian, sekarang uji Santoproteat. Apa itu uji Santoproteat? Nah, uji Santoproteat adalah uji terhadap protein yang mengandung gugus penil atau cincin benzena. Ya, protein itu tersusun dari asam amino, asam amino. Nah, asam amino itu ada gugus R. Gugus R itu ada yang mengandung penil ya, atau cincin benzena. Nah, gugus penil itu bisa diuji dengan keberadaannya dengan uji Santoproteat. Nah, apabila protein yang mengandung benzena dipanaskan dengan asam nitrat pekat ya, NO3, pekat berarti konsentrasinya tinggi, maka terbentuk warna kuning ya. Yang kemudian menjadi jingga jika ditambahkan NaOH. Nah, kita lihat dalam gambar, ini pertama kuningnya seperti ini, kemudian ditambahkan NaOH, jadi berwarna jingga. Berarti dia positif, protein itu ada gugus penilnya atau cincin benzena. Ya, baik para siswa sekalian, sekarang uji belerang. Nah, adanya unsur belerang dalam protein dapat ditunjukkan sebagai berikut ya. Mula-mula larutan protein ya ditambahkan dengan larutan NaOH pekat ya yang konsentrasinya lebih dari 6 M ya, 6 molar. Yang kedua larutan itu dipanaskan ya. Kedua campuran itu dipanaskan. Kemudian diberi beberapa tetes larutan timbal asetat atau Pb CH3COO ya. 2 kali ya. Ini timbal asetat. Nah, bila terbentuk endapan hitam, itu endapan hitam berarti terbentuk PBS ya, timbal sulfida. Ini berarti menunjukkan adanya belerang ya. Berarti protein itu positif mengandung belerang jika terbentuk endapan hitam. Nah, demikian para saudara sekalian. Jadi uji protein antaranya 3 ya, ada dengan uji Biuret. Kalau uji Biuret itu protein secara keseluruhan ya. Kalau positif berarti tidak protein. Kemudian kalau uji Santoproteat itu yang diujinya adalah cincin benzenanya dalam protein ya. Tidak ada protein yang mengandung sisi benzena. Kemudian kalau uji belerang ya
Berangnya di dalam protein. Jadi kalau ada protein yang mengandung berang, maka diuji dengan berang itu positif terbentuk endapan hitam dari PBS atau timah sulfida. Ya, itulah para siswa sekalian bahasan tentang protein. Terima kasih Anda sudah menjadikan video ini sebagai salah satu sumber belajar Anda. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua ya, khususnya untuk saya sendiri. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.